Buka puasa dengan babi? What? Hi guys, it's Nasjaj and welcome back to Naskah Kaget. Di bulan Ramadan ini kita akan menyajikan konten-konten Naskah Kaget yang ekstra spesial mulai hari ini. Kita semua tahu lah ya, dalam ajaran Islam, babi itu adalah suatu hal yang diharamkan untuk dikonsumsi. Pastinya termasuk buka puasa dengan babi di bulan Ramadan. Tapi ada beberapa kejadian unik dan kontroversial yang terjadi melibatkan konsumsi makan babi saat bulan puasa. Ada yang disengaja, ada juga yang nggak disengaja. Hari ini kita akan membahas kasus-kasus menarik itu. Yang pertama ini menurut aku cukup menarik karena melibatkan anggota DPRD yang seharusnya tahu lah ya apa yang harus dimakan saat berbuka puasa. Jadi ada seorang anggota DPRD yang mengajak rekan-rekannya untuk berbuka puasa dengan foto babi guling. Tepatnya pada tahun 2024, MUI Kabupaten Tanah Toraja buka suara tentang tindakan yang dilakukan oleh DPRD Sulawesi Selatan dari suatu partai yang berwarna kuning. Namanya John Rende Pangonta. Dari namanya terdengarnya sih dia kayaknya non-muslim ya. Dia mengajak buka puasa dengan menyertakan foto babi guling di WhatsApp-nya. Nah, MUI menganggap tindakan ini potensi penistaan agama dan sampai mempertimbangkan untuk melaporkannya ke polisi. Ketua MUI pada saat itu, Kiai Haji Zainal Muttaqin, menilai tindakan JRM ini bisa memicu ketegangan antar umat agama. Sebagai tokoh masyarakat, dia harusnya lebih bijak dalam bertindak. Sampai akhirnya MUI mendesak JRM untuk meminta maaf secara publik dan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Nah, menurut si John ini, tindakan dia itu adalah bentuk bercanda dan tidak ditujukan untuk umat muslim. Dia juga sempat menjelaskan bahwa dia sebagai umat Kristen juga menjalankan puasa saat Paskah. Kasus yang kedua adalah di mana sebuah produk olahan babi tidak sengaja disajikan saat berbuka puasa. Kejadiannya di Malaysia. Beberapa tahun lalu, sebuah supermarket di Malaysia terpaksa menarik kembali produk mie instan import saat ditemukan bahwa itu ternyata mengandung babi. Sejumlah pelanggan muslim akhirnya marah dan emosi karena dia menemukan bahwa produk tersebut mengandung babi. Kasus ini akhirnya memicu untuk produk makanan lebih jelas dilabelkan halal dan non-halalnya untuk nantinya menghindari insiden-insiden serupa, apalagi di negara dengan mayoritas Islam seperti Malaysia. Sebagai respons, akhirnya otoritas dari Malaysia lebih mendesak pentingnya untuk meneliti produk-produk yang masuk dari luar negeri dan menekankan pentingnya sertifikasi halal untuk setiap produk. Produsen dan distributor juga didorong untuk lebih hati-hati dalam memastikan kehalalan produk mereka, apalagi sebelum dipasarkan. Insiden yang selanjutnya ini cukup viral pada 2023, apalagi di Indonesia. Seorang influencer muslim membuat konten dengan membacakan bismillah padahal dia makan babi. Influencer ini dikenal sebagai Lina Mukherjee, di mana dia mengunggah sebuah video dirinya mengucapkan bismillah ketika dia lagi makan babi. Konten tersebut langsung dikecam luas dan dianggap sebagai tindakan penistaan agama. Aksi Lina ini akhirnya juga dilaporkan oleh Ustadz M. Syarif Hidayat ke pihak berwenang dengan tuduhan menyebarkan konten yang menimbulkan kebencian berbasis agama. Akhirnya Lina pun divonis 2 tahun penjara, tepatnya pada 19 September 2023. Selain hukuman penjara, Lina juga dikenakan denda sebesar 250 juta rupiah. Kasus ini juga sampai ke media-media internasional seperti BBC, South China Morning Post, dan berbagai media lainnya yang menyoroti bagaimana hukum Indonesia menangani konten yang dianggap menyinggung nilai-nilai agama. Selain itu, pastinya di dalam negeri sendiri juga ini memicu diskusi tentang apa saja sih konten-konten yang baik dan tidak baik untuk dipost, dan juga pihak-pihak yang menilai bahwa hukuman yang Lina dapatkan itu sepadan. Sementara banyak juga orang-orang yang menganggap bahwa itu adalah ekspresi yang harusnya diberikan kebebasan di Indonesia. Kejadian selanjutnya, seorang pelanggan muslim mengalami kejadian yang tidak menyenangkan di sebuah restoran Italia, tepatnya di Jakarta. Dan ini terjadi saat berbuka puasa. Dia pun sempat mengonsumsi pasta yang mengandung babi ini akibat salah penyajian. Dan kesalahan ini baru disadarin ketika dia melihat bil pembayaran. Dia baru sadar bahwa hidangan yang disajikan itu berbeda dengan pesanan yang dia lakukan. Kejadian ini pun viral di sosial media, memicu perdebatan tentang pentingnya transparansi dalam menu restoran serta
bagaimana penyedia makanan harus lebih berhati-hati dalam melayani pelanggan khususnya yang muslim. Pihak restoran pun segera merespon dan juga meminta maaf secara publik. Mereka juga mengakui kesalahannya yang terjadi dalam penyajian makanan. Mereka berjanji untuk meningkatkan sistem pelayanannya, termasuk memberikan edukasi ulang pada karyawannya agar lebih teliti dalam mencatat pesanan. Sebenarnya kejadiannya kelihatannya cukup sepele ya, dia salah menuliskan pesanan dan akhirnya menyajikan sesuatu hal yang seharusnya tidak dikonsumsi. Tapi setelah itu akibatnya sangat amat fatal. Restoran juga berjanji untuk memberikan akses yang lebih fleksibel pada customer untuk menghubungi manajer dan juga supervisor di restoran tersebut agar nantinya bisa menghindari kesalahpahaman yang berlanjut. Kasus yang terakhir adalah restoran cepat saji yang sangat terkenal menggunakan minyak babi. Kejadiannya pada tahun 2002. Sebuah restoran cepat saji yang sangat terkenal ini harus menuai kontroversi setelah tertangkap bahwa mereka menggunakan minyak babi selama ini, tepatnya untuk menggoreng makanan berunsur hewani berupa nabati. Temuan ini mengejutkan berbagai pelanggan terutama umat muslim, Hindu, dan vegetarian yang merasa tertipu karena kurangnya transparansi dalam bahan makanan yang mereka pakai. Setelah mendapat protes yang sangat amat luas, akhirnya restoran ini meminta maaf dan membayar penyelesaian sebesar $10 juta untuk pihak-pihak yang terdampak. Walaupun ini bukan kejadian di Indonesia, di Malaysia, atau negara-negara dengan mayoritas Islam, kasus ini jadi menyoroti pentingnya sertifikat halal dan transparansi dalam industri makanan, terutama bagi konsumen Islam atau Muslim yang harus lebih teliti ketika mereka mau makan. Dari kasus-kasus ini, kita bisa belajar bahwa walaupun dalam Islam itu cukup jelas apa yang boleh dan tidak boleh, tapi tetap aja banyak faktor yang bisa mempengaruhi tindakan yang bisa dilakukan umat-umat Muslim. Baik karena ketidaktahuan, kelalaian, provokasi, atau pihak luar yang tindakannya tidak bisa kita pantau, akhirnya bisa terjadi tuh sampai bisa konsumsi babi saat bulan puasa. Dan dari kasus-kasus ini kita juga bisa belajar bahwa sertifikat halal itu bukan cuma stiker, tapi juga ada arti yang lebih meaningful di baliknya. Semoga dari sini juga umat-umat Muslim yang nonton lebih berhati-hati dalam memilih makanan, karena banyak yang bisa terjadi di luar sana, terutama pas bulan Ramadan. But yeah, what do you guys think about it? Boleh banget di komen di bawah kalau kalian pernah ngalamin kasus-kasus serupa atau pernah mendengar kasus-kasus serupa. Boleh banget diobrolin di bawah komen. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, subscribe, do all of those stuff. Dan follow aku juga di social media platformku yang lain @nasjudge, and I'll see you guys next time. Bye!